Hello and welcome. Glad to see you again my channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana membuat pertanyaan dengan do dan does. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan perbedaan penggunaan do dan does dalam kalimat. Nah, di sini saya akan jelaskan dua jenis pertanyaan yang menggunakan do dan does. Yang pertama, yes no questions atau pertanyaan yang jawabannya yes atau no, dan yang kedua, pertanyaan yang menggunakan where dan what. Langsung saja kita lihat dalam sebuah kalimat. Di sini ada kata I speak English. You speak English. They speak English. We speak English. Saya berbicara bahasa Inggris. Kelompoknya kamu, you, they, mereka, we, kami. Oke. Nah, ketika membuat kalimat pertanyaannya, tinggal kita tambahkan do di depan dan tanda tanya di belakang. Jadi, do I speak English? Apakah saya berbicara bahasa Inggris? Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Nah, ingat intonasinya di belakang itu harus naik, raise. English. Do they speak English? Do we speak English? Nah, ya, English. Ya, jadi tinggal tambahin do di depan dan membuat tanda tanya di belakang. Dan ingat intonasinya naik ke atas. Itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan kelompok he dan she? He, dia laki-laki, dan she, dia perempuan. Nah, ketika membuat kalimat positif, maka he dan she, verbnya atau kata kerjanya ditambahin dengan s. He speaks English atau she speaks English. Nah, dalam kalimat pertanyaannya, tinggal tambahkan saja di depan penggunaan kata does. Dan jangan lupa membuat tanda tanya di belakang. Jadi, does he speak English? Atau does she speak English? Nah, ingat, raising intonation at the end. Ya, intonasi naik di belakang kalimat pertanyaan. Bagaimana ketika ada pertanyaan dan jawabannya ya? Misalnya, do they speak English? Apakah mereka berbicara bahasa Inggris? Kalau jawabannya iya, tinggal kita jawab yes they do. Ya, tinggal tambahin they, ya, kemudian do. Ya, do-nya yang di depan jadi di belakang. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya kita jawabnya no? Ya, gampang, tinggal kita jawab no they don't. Ya, tinggal kita tambahin they. Do-nya ditambahin dengan not. Don't itu sebenarnya singkatan dari do not. Nah, jadi kita singkat aja dari don't. Ya. No, they don't. Oke. Selanjutnya, misalnya di sini penggunanya pakai kata she loh ya. Jadi pakai does. Does she watch TV? Nah, ketika jawabnya yes, ya tinggal kita jawab yes, she does. Nah, gitu aja. Kalau misalnya no, no, she doesn't. Oke, ya. Contoh lagi misalnya. Di sini ketika tanya, do I follow you? Ya. Kalau do I follow you, apakah saya mengikuti kamu? Gitu ya. Kita kan nanyanya ke orang nih, do I follow you? Nah, lalu jawabnya gimana? Ya, yes you do. Ya. Ya, orang jawab nih kan, yes you do. Kalau tidak, you can say no, you don't. Selanjutnya, ketika kita bertanya sama orang lain, ya kita bertanya nanti orang lain menjawab kan, do you remember me? Apakah kamu ingat saya? Ketika jawabannya ya, ya dia jawabnya gimana? Yes, I do. Ya, saya mengingat kamu. Kalau tidak, no, I don't. Oke. Nah. Sekarang bagaimana membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan what dan where.
Contoh di sini ada kata do you see? Apakah kamu lihat? Mau lihat apa nih? Gitu loh. Ya. Makanya kita tinggal tambahin what di depan setelah do. Jangan lupa tanda tanya di belakang. Jadi kalau tadi do you see, tambahin lagi pakai what. Ya. Kalau tadi kata do you see, apakah kamu lihat? Ya. Tapi kalau what do you see, apa yang kamu lihat? Nah, ini intonasi di belakang dia turun. Ya, bukan what do you see, bukan, tapi what do you see. Lalu jawabnya apa? Jawabnya bukan yes no questions. Ya, misalnya apa? Melihat mobil. So, kita jawabnya I see a car. Oke. Contoh selanjutnya di sini ada kata what does she want? What does she want? Ya, apa yang dia inginkan? Ya, tinggal tambahin what setelah does. Apa yang dia inginkan harus dijawab. Misalnya rumah baru, a new house. Jadi jawabannya she wants a new house. Ingat ketika jawabannya, karena ini positif jawabannya, she want. Nah, want-nya ini harus tambahin dengan s. She wants a new house. Karena kalimatnya sudah positif lagi, bukan negatif, bukan pertanyaan. Oke? Contoh lagi biar jelas. Where do they go? Kalau tadi kata what, apa? Sekarang where, di mana? Jadi kalau where do they go? Di mana mereka pergi? Nah, lalu jawabnya, nah tinggal they go to puncak misalnya. Ya, artinya mereka pergi ke puncak. Oke. Contoh lagi nih, misalnya where does he get the book? Di mana dia dapat buku itu? Ya kan? Lihat, he ketemu dengan get, nggak ada s-nya karena ini membuat kalimat pertanyaan, bukan kalimat positif. Nah, jawabnya kan harus menjadi kalimat positif kan? Nah, jadi perhatikan baik-baik. Jawabnya he gets it from library. Ya, he gets it from library. Gets kata kerjanya setelah he menjadi s kembali karena dia membuat, karena ini kalimat positif lagi. He gets it. Nah, it di sini mengacu kepada book. Orang Inggris kalau sudah ngomong sekali, selanjutnya dia selalu menjadikan kata ganti. Itulah it. Ya. Jadi bukan he gets the book from library. Memang betul, tapi kebiasaan orang Inggris itu selalu menggunakan kata ganti kalau sudah menyebutkan sekali. Jadi jawabannya he gets it from library. Dia dapatkan buku itu dari library. Ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.